ada sekitar 5% ya, sampai 6% tuh pengangguran tuh lulusan S1 sampai S3. Itu hampir 500.000 loh. Nah sebenarnya apakah ini ada korelasi gak sih kita selalu kalau kampus idaman tuh pasti lulusannya cepat dapat kerja? Kami tuh tidak hanya mendidik mahasiswa, tapi berupaya memberikan yang terbaik terkait dengan karirnya ke depan. AI itu tidak bisa menggantikan yang namanya kreativitas. Kreativitas itu kan bertumbuh dalam pikirannya, itu nggak bisa digantikan oleh AI. Dan intinya semangat yang kami coba sampaikan adalah bahwa kita mau meyakinkan mahasiswa-mahasiswa kita, mereka mampu. Caranya gimana? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang kembali di Ruang BK. Kita hari ini akan membahas berbagai isu pendidikan dengan saya, Ayunda Pininta Kasih. Hari ini kita akan bahas seputar isu-isu nih yang paling banyak ditanyakan oleh calon mahasiswa yang mau pilih kampus, atau sebenarnya udah pilih kampus, atau anak-anak SMA yang lagi mau pilih kampus tapi bingung nih kampusnya di mana. Karena bener nggak sih kampus idaman itu lulusannya pasti cepat dapat kerja? Soalnya nih data BPS menunjukkan kalau banyak lulusan perguruan tinggi yang katanya nganggur. Nah hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan dua narasumber kita dari Universitas Pembangunan Jaya. Selamat datang Pak Ronald. Selamat datang juga buat sahabat Kompas.com. Iya, selamat datang Bu MG Mary Jane ya. Ya, bukan Spiderman tapi kan tadi belum, di sini. Oh, setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih sudah diundang. Gue boleh dikira perkenalan diri dulu kali ya. Di UPJ ini dari jurusan apa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ronald Silalahi. Saya Director of Student and Alumni Affair di Universitas Pembangunan Jaya. Juga saat ini berprofesi sebagai dosen aktif program studi ilmu komunikasi. Bisa nih kita ngomongin tentang networking nih, yang lulusan-lulusan nih ya kan. Betul sekali. Lulus mau kerja jadi apa gitu. Oke, Mbak MJ. Oke, halo semuanya sobat Kompas.com. Saya namanya panjang banget gitu ya, tapi sehari-hari dipanggilnya MJ. Saya kebetulan dosen dari Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Tapi bener namanya Mary Jane kan? In Indonesian sih, jadi Maria Jane gitu. Oh, Maria Jane. Iya, Maria Jane. Sama-sama Batak sih, cuman Pak Ronald dari Silalahi, saya dari Simanjuntak. Oh gitu. Welcome. Apa itu bahasa Bataknya selamat datang? Welcome. Oh, welcome. Kita universal ya. Universal ya. Nah, aku mau nanya nih ke Pak Ronald, Mbak MJ. Kan sekarang data BPS nih ya lagi rame banget nih diungkapin kalau ada sekitar 5% ya, sampai 6% tuh pengangguran tuh lulusan S1 sampai S3. Itu hampir 500.000 loh. Nah sebenarnya apakah ini ada korelasi gak sih kita selalu kalau kampus idaman tuh pasti lulusannya cepat dapat kerja? Atau sebenarnya bukan masalah kampusnya? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya menarik ya. Jadi kalau kita bicara kampus yang baik ya bukan cuma mendidik pastinya. Kampus yang baik itu pasti memberikan banyak peluang buat siswanya. Jadi mungkin sederhananya kayak kampus kami deh ya, kayak Universitas Pembangunan Jaya. Kami tuh tidak hanya mendidik mahasiswa, tapi berupaya memberikan yang terbaik terkait dengan karirnya ke depan. Jadi mungkin sederhananya kalau dari hasil riset yang kami lakukan tahun lalu, dari total lulusan kami itu yang berhasil kami rekam ya, itu lebih dari 85% itu sudah bekerja ketika dia sudah wisuda. Jadi ya kampus yang baik menurut saya tentunya kampus yang mempedulikan karir dan prospek karir mahasiswanya. Oh berarti gini, memang sih dulu kita pernah ngebahas kampus tuh sebenarnya nggak cuma punya tanggung jawab untuk mendidik gitu. Ya, betul. Kampus juga semestinya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa lulusannya tuh siap gitu, terserap di dunia kerja. Gimana Mbak MJ? Terserap di dunia kerja itu memang tantangan ya, maksudnya apalagi perkembangan zaman nih sekarang gitu kan. Nah, cuman kampus kami itu memang memberikan beberapa fasilitas gitu ya. Nanti Pak Ronald bisa ditambahkan gitu karena beliau yang di bagian itu gitu ya. Jadi memang kampus kami itu mengusahakan supaya semua mahasiswanya itu terbekali gitu kan dengan berbagai macam keterampilan gitu kan, kemudian berbagai macam pengetahuan dan juga pengalaman sih bagaimana gitu ya adjust gitu dari dunia perkuliahan kemudian masuk ke dunia yang lebih profesional. Itu sih menariknya. Nah itu dia. Aku mau tanya tentang persiapannya nih Pak Ronald. Karena sebenarnya beberapa industri gitu, perusahaan bilang ini kok banyak ya lulusan yang sebenarnya gapnya jauh nih antara skillnya dia yang dibutuhin di dunia kerja gitu atau kompetensi.
pinter sih gitu kan. IPK gede sih. Tapi kok saat dia terjun ke lapangan gitu ya, aku banyak nggak ngertinya sih. Itu mungkin ya sih IPK besar berarti tidak jaminan bahwa ini anak sebenarnya dia siap loh untuk langsung, bukan terserap aja ya, tapi benar-benar industri itu merasakan ini emang mahasiswanya ini kompeten banget nih. Iya. Jadi capaian akademi nggak mulu menunjukkan dia mampu bekerja dengan baik sebenarnya ya. Dan sebenarnya ini alasan dari kami membuat yang namanya Jaya Career Center. Jadi Jaya Career Center itu adalah suatu unit di bawah bidang kemahasiswaan dan alumni yang berfokus pada memfasilitasi mahasiswa dari awal semester hingga akhir untuk ketika dia masuk ke tahun akhir pembelajaran dia sudah memiliki kompetensi untuk lulus dan jadi bekerja. dari awal ya? Sudah dari awal. Jadi dari semester 1 pun di tahun pertama mereka itu sudah ada soft skill khusus yang dibentuk. Misalnya di tahun pertama itu kita fokus pada knowing your soft skill and capability. Nah itu di awal udah digodok tuh. Jadi dari awal dia tahu saya kalau lulus mau jadi apa ya, soft skill saya seperti apa ya. Nah kemudian bertahap di tahun berikutnya ada integrasi. Jadi ketika sudah tahu dia mau jadi memiliki soft skill yang kuat di sisi mananya, jadi kita punya juga yang namanya program namanya JSDP. JSDP itu jadi kayak pemetaan soft skill mahasiswa. Ada 5 komponen soft skill yang kita buat, dan soft skill ini pada akhirnya diarahkan untuk dia mampu bekerja di dunia industri, dunia kerja yang lebih tepat. Nah, jadi misalnya ketika dia sudah terlihat kecenderungannya dia untuk soft skill tertentu, bagaimana itu kemudian diintegrasikan, itu tahun kedua. Nah, kemudian di akhir tahun, di tahun ketiga dan tahun keempat, dia coba diintegrasikan ke dunia kerja. Kira-kira persiapannya bagaimana? Jadi kita misalnya adakan kayak mock up interview, pitching karir kita lakukan. Jadi intinya dari awal kita nggak meninggalkan mahasiswa, kita mendampingi mereka dari awal masuk, mengenali potensi diri, mengembangkan potensi diri, dan menjembatani mereka di akhirnya dengan peluang karir. Nah ini sebenarnya puncaknya di tahun terakhir ya, kita ada program namanya The Bridge. The Bridge. The Bridge. Kalau kita terjemahin The Bridge itu artinya kan jembatan ya. Menjembatani apa nih antara kampus dengan industri gitu kah? Betul. Betul. Jadi at least ada 2 tipe kegiatan. Yang pertama The Bridge itu menjembatani yang namanya kita kebetulan Universitas Pembangunan Jaya itu kan memiliki sinergi dengan unit-unit usaha pembangunan Jaya. Berarti memang karena di grup Jaya. Di grup Jaya. Itu banyak anak perusahaannya ya berarti. Iya. Kita bisa magang di situ dong Pak. Bukan cuma magang sebenarnya. Cuma magang. Bahkan kalau boleh saya catat tahun lalu itu di Bridge tahap pertama kita sudah mendaftarkan 25 mahasiswa kita sudah keterima kerja di unit usaha Jaya. Belum lulus udah kerja. Sudah kerja. Safe tempatnya. Ya, kita kan ngobrolin itu nanti ya tentang orang dalam. Oh enggak ya, teman dalam ya. Nanti kita ngomongin sama Mbak MJ. Gimana tuh Pak? Nah, selain dia program The Bridge tadi ada juga Jaya Internship. Jadi Jaya Internship itu adalah program pemagangan. Jadi mahasiswa itu di semester 5 sudah diarahkan untuk magang ke unit-unit usaha Jaya. Okay. Tahun lalu kalau saya catat itu 112 di satu batch angkatan. Itu semua bekerja pemagangan selama periode 3-6 bulan di unit-unit usaha Jaya. Iya, ini kan, privilege yang kami berikan. Ya. Wah, itu menarik. Ya. Privilege-nya ada nih karena ternyata kadang-kadang ya mahasiswa sekarang tuh ini mah gampang kerja, ada kenal orang dalam, ada privilege-nya. Ternyata kalau kita ngobrol hari ini berarti privilege sebenarnya bisa kita bangun ya. Kampus bisa membantu mahasiswanya membentuk privilege itu. Dan orang dalam pun kan itu berarti tidak selalu negatif kan, emang kita bisa membangun itu tuh emang bener ya gitu. Ya, privilege pasti Mbak. Privilege tapi bisa tetap dibangun ya. Privilege with quality ya. Iya betul, with jadi quality. Bukan cuma karena dia lulusan UPJ, dia serta-merta keterima. Tentunya ada proses kita memberikan yang terbaik ke partner-partner usaha yang bekerja sama dengan kita. Oh ya, gitu. Berarti kan mahasiswa juga saya harus kompeten dong untuk bisa ke situ gitu ya. Betul banget. Tapi kan kompetensi kadang-kadang memang terhalang, emang gak ada kesempatan, ya nggak? Dia udah kompeten nih, cuma networkingnya nggak banyak. Nah berarti kalau gitu UPJ membuka ya networking itu ya. Betul. Antara ini anak skill atau kompetensi dan networking itu sama-sama penting ya menurut Mbak MJ gimana tuh? Kalau ini nih menariknya tuh ini, kalau kita ngomongin generasi sekarang nih, kalau kita mah generasi yang bentar lagi akan hilang gitu kan ya. Jangan dong. akan, tapi kan belum tahu kapan gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan sebenarnya tumpuan harapan bumi kita masih hidup gitu kan ya. Kita ya. Sehingga mungkin jembatan yang tadi diusahakan oleh kampus kami gitu ya, mungkin memang
kadang-kadang dipahaminya kayak setengah-setengah gitu kan. Kayaknya pasti nih masuk gitu kan. Nggak dulu, tenang dulu gitu. Ketika nanti belajar ada proses kesulitannya, bukan berarti akan dapet green pass gitu, enggak gitu sih ya. Jadi mereka tetap difasilitasi untuk terus, justru karena lu dari orang dalam, lu justru punya privilege untuk belajar dari awal nih. Gitu loh. Ketika orang luar, gimana sih Jaya itu gitu ya. Ini kita udah kenal nih, oh ternyata ini nih orangnya, oh unit usaha yang ini tuh memang bergeraknya di bidang ini. Jadi saya lebih tertarik ke sini. Jadi sebenarnya waktu eksplorasinya jauh lebih banyak. Gitu. Nah, sekalian memperlebar networkingnya nih. Karena kan anak zaman sekarang itu bergerak berdasarkan networking dan intensitas informasi yang mereka terima. Gitu loh. Ya kita harus berterima kasih sama teknologi, kita hari ini bisa ngobrol hanya dengan begini gitu ya, nggak perlu susah-susah gitu kan. Sehingga itu yang kemudian juga kami usahakan untuk difasilitasi ke anak-anak mahasiswa dan mahasiswa kami, seperti itu sih. Oke. Nah tapi sekarang isunya kan memang ya Pak Ronald, Mbak MJ, kita ngeliat di TV nih, maksudnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kalau kita lihat di reels gitu ya, di sosmed, itu tuh suka banyak yang, memang orang banyak banget yang di PHK. Ya kan, sekarang juga penganggur orang-orang apply pekerjaan tuh sampai segitunya ya. Kalau kita lihat ngantri lah, ada yang jatuh-jatuh lah gitu ya. Berarti kan ini menjadi sebuah tantangan sendiri ya bagi generasi ini. Katanya Gen Z itu adalah generasi yang lebih susah cari kerja ketimbang generasi kita sebelumnya. Itu bener atau enggak tuh Pak Ronald? Ya, sebenarnya perubahan karakter ini, ya saya lebih bicara di konteks UPJ mungkin ya. Kalau dari hasil survei yang saya dapatkan, di UPJ justru angka keterserapannya tinggi ya. Justru tinggi gitu ya. Kita itu angka terserapannya itu di tahun lalu itu udah lebih dari 85%. Dan itu sebenarnya yang ibaratnya responden yang memberikan respon balik. Jadi ada juga mungkin yang tidak memberi. Tapi kalau kita lihat secara global dari satu populasi, 85% itu sudah bekerja. Justru angkanya seperti itu. Justru ini ya, maksudnya di UPJ justru tinggi gitu ya keterserapannya ya. Keterserapannya cukup tinggi kita. Oh gitu. Nah berarti kesimpulannya adalah bahwa kampus juga memiliki peran penting ya dalam menyiapkan nih, atau peran yang begitu besar mahasiswanya bisa terjun ke dunia kerja langsung saat lulus. Tentu, itu jawaban yang saya rasa mutlak untuk di UPJ ya. Karena memang ya kita bicara angka ya hasilnya seperti itu, dan memang peran serta universitas menjadi mutlak. Ya seperti yang tadi kita bicarakan, ini bukan masalah akademik saja, tapi bagaimana kita mampu mengemas diri kita dan kemudian membuat perusahaan atau mungkin at least berwirausaha ya. Ketika bekerja atau ketika lulus di perguruan tinggi. Jadi perannya mutlakkah ya? Sangat mutlak. Sangat mutlak ya berarti itu. Berarti harus pintar-pintar pilih kampus deh. Nggak semua kita harus tahu berarti reputasinya. Nah, kalau reputasinya dari lulusannya UPJ sendiri, bisa ceritain nggak nih Pak Ronald? Kebanyakan itu kerja di mana, atau apakah memang reputasinya tuh semua udah terserap dunia kerja gitu? Ya, jadi dari kalau kita berbicara angka 85% itu, dia bukan cuma bekerja di dunia industri, tapi juga membuka peluang untuk dia membuat usaha. Itu ada juga angka seperti itu. Dan kalau kita bilang ranah kerja yang ada di Universitas Pembangunan Jaya itu ya cukup variatif, sangat variatif bahkan ya. Variatif ya. Ya kalau kita berbicara karena memang dasarnya banyak yang berkaitan dengan infrastruktur, tentunya lulusan-lulusan kami yang bekerja di dunia yang terkait dengan infrastruktur, arsitektur itu sudah sangat terfasilitasi sih. Bahkan kemarin kalau kita boleh mencatat di wisuda kemarin itu, di prodi sipil itu udah lebih dari 90% udah kerja semua. Wow. Banyak kita kan punya banyak proyek juga ya. Jadi kelompok usaha pembangunan Jaya itu punya banyak proyek, dan sering sekali anak-anak kita dilibatkan ke beberapa proyek. Dan kalau boleh saya catat itu ada beberapa anak yang memang sebelumnya ada proses pemagangan tuh 6 bulan. Kinerjanya bagus tuh, langsung begitu lulus langsung ditetapkan aja. Bahkan ada yang nggak PKWT langsung tetap. Wah, jadi
Iya. Peluangnya cukup Peluangnya bagus. itu cukup bagus. Iya. Berarti benar ya, masa-masa magang itu tuh penting untuk membangun Banget. networking ya. Tuh harus dicatat tuh. Makanya Mahasiswa magang. yang magang memang penting untuk membangun networking. Jadi magang bukan cuma untuk nilai aja nih Bukan, apa iya. Bu MJ. Aku mau nanya Bu MJ, magang itu kan banyak mahasiswa gitu ya. Yang magang ya udah, yang penting aku dapat surat rekomendasi. Yang penting aku dapat nilai. Padahal enggak ya. Sepenting apa sih proses magang itu? Oke, magang itu kan kalau kita flashback lagi zaman dulu, kita tuh nyari sendiri ya. Nah kalau di UPJ kita tuh memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan waktu seluas-luasnya untuk mereka pertama memilih ketertarikannya di mana. Misalnya tadi kan Pak Ronald sudah jelaskan bahwa kelompok usaha jaya itu kebanyakan di infrastruktur. Tapi kalau misalnya kayak psikologi, gimana nih, mau di mana, mau jadi apa, mau Iya, jadi psikologi. penyemangat, yuk semangat, masa kayak gitu kan kayak ya itu mah Asisten cheerleader psikolog aja gitu. gitu kan ya. Tapi padahal sebetulnya di dunia industri infrastruktur ataupun yang lain, kita kan tidak bisa bergerak tanpa manusia gitu ya. Jadi betul. psikologi pun juga tidak melulu hanya membahas tentang itu, membahas mental health dan lain-lain, tapi kita juga bisa ngomongin soal industri gitu. Jadi memang pemagangannya tuh disiapkan gitu bahwa teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita tuh siap untuk bisa dalam tanda kutip terjun ke berbagai macam jenis usaha nih. Mau kayak kita nih misalnya kalau anak-anak psikologi kebanyakan tuh suka tampil sih, Mbak, banci tampil Iya, gitu iya. ya. Kayak kalau nggak tampil tuh nggak enak gitu, ya kan. Tapi itu juga difasilitasi kok kan. Tadi Pak Ronald juga bilang kita banyak banget yang tadi JSDP itu banyak banget kesempatan mereka untuk explore. Ternyata gue yang pemalu ini bisa ya jadi public speaker yang oke. Kayak gitu. Iya, Terus gue yang nggak bisa berhenti ngomongin, ternyata bisa juga loh tenang gitu, menjadi pendengar yang baik misalnya. Jadi UPJ juga selain memberikan magang tadi, kita juga punya program bahwa mahasiswa satu prodi itu tidak hanya belajar di prodinya saja. Misalnya psikologi nih, pengen tahu gimana sih caranya bikin video kayak gini, kan kayaknya bikin konten tuh kesannya gampang gitu ya. Tapi kita bisa nih berguru ke tempatnya Pak Ronald, Prodikom. Oh bisa ya itu ya? Bisa lintas Bisa gitu. lintas prodi. Nah ini menarik karena kan sekarang isunya adalah jurusan IPA IPS ada lagi nih. Nah. Iya, Nah itu itu. dia. Setelah 5 tahun tidak ada. Sebenarnya sih apakah memang katanya jurusan IPA IPS tuh ada yang bilang ya kalau yang pro tuh iya biar lebih fokus. Tapi yang kontra adalah tapi ini membuat siswa kita tuh jadi nggak bisa belajar lebih banyak gitu karena cuman itu aja yang pelajari gitu. Nah kalau UPJ gimana nih menyikapi Iya. ini? Apakah dengan adanya prodi PPS dan tidak ada sebenarnya ya sama aja kalau di UPJ karena bisa lintas prodi gitu. Ya, jadi mungkin satu yang pertama saya sampaikan, UPJ itu punya satu tagline yang bagus menurut saya. Bring the world to UPJ. Datangkan dunia ke kami. Kami siap menerima semua, belajar bersama. Nah, kalau kita bicara belajar di sini, ya belajar itu kan bukan dalam perspektif sempit ya. Kita bisa belajar dari manapun. Dan semangat yang diangkat oleh UPJ itu adalah semangat pendidikan yang namanya liberal arts. Oke. Jadi kita open. Jadi makanya ada namanya kota ya Bu ya? Ya. Kota kelas open to all. Open to all. Yang itu yang tadi yang bisa lintas betul. prodi gitu. Iya, lintas prodi. Jadi semua mengalami experience belajar di ranah lainnya. Nah, kalau kota itu di UPJ itu ada 5 sebenarnya. Ada 5 kategori. Saya baca contekan dikit ya. Ya. Oh, boleh. Biar nggak salah ya. Urban society, urban development, urban growth, urban culture, and urban and the future. Dan itu mewakili ranah-ranah yang ada di program studi ya Bu ya. Jadi kita semua bisa belajar di bidang-bidang tertentu yang ada di prodi yang lain. Jadi misalnya anak psikologi bisa ngalami juga tuh belajar di prodi yang lain melalui program kota kita. Iya betul. Kalau anak IPA kan katanya ini banget ya, anak-anaknya tuh aku nggak bisa komunikasi, ternyata nggak bisa. Sekarang udah Bisa. ternyata bisa belajar Open to komunikasi, all. open to all gitu ya. Iya betul. Gitu. Menariknya itu sih. Selain itu misalnya kan tadi grup Jaya itu kan terkenalnya dengan infrastruktur gitu kan besarnya. Apakah kemudian kita nggak bisa belajar juga? Bisa gitu ya. Jadi teman-teman psikologi juga belajar, oh ternyata caranya bikin jembatan tuh kayak gini ya. Ternyata sesusah itu ya gitu ya. Cuman perkara ngaduk semen doang nih ceritanya. Atau misalnya lagi ngegambar misalnya teman-teman arsitek gitu. Oh ternyata ngegambar bikin maket itu setengah mampus tuh kayak begini ya. Gitu. Jadi mereka literally ngerasain oh ternyata memang sinergi
sinergi dari perbedaannya itu sangat diperlukan gitu. Jadi makin beda, justru kami makin memberikan kesempatan untuk explore kemampuan dan potensi diri yang mungkin mereka bahkan ternyata saya bisa juga ya. Gitu. Jadi mereka terheran-heran biasa sama ternyata saya bisa juga bertahan di sini. Dan sebenarnya semangat ini kan semangat liberal arts ya. Ini yang membuat, yang meyakinkan kami juga bahwa ternyata lulusan kami itu kompetitif ternyata. Karena dia sudah mencoba berbagai ranah gitu. Berbagai ranah ya, IPA, KPS, IPSU. Jadi kayak nggak masalah gitu, ada atau enggak gitu. Nah tapi mungkin nggak gini, aku masuk ke PJ ya kan, aku misalnya milih jurusan teknik sipil, aku ikut kelas psikologi dan ternyata kayaknya ini lebih cocok. Karena kan katanya menurut data 85% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Galau gitu. Gitu kayak kayaknya mungkin karena dari SMA kadang-kadang kalau misalnya tidak dapat bimbingan gitu dari guru BK-nya ya kan, kayak pilih yang populer aja. Sementara saat dia udah merasakan semester 1 baru dia ngerasain kayaknya ini bukan jurusan, nggak aku banget gitu. Aku pengen pindah. Apakah mungkin ya PJ aku pindah jurusan? Ya, sebenarnya gimana? Keputusan untuk pindah kan balik ke siswa ya. Tapi semangat yang diangkat dari kota ini sebenarnya lebih memberikan kemampuan untuk bereksplorasi lebih luas sih. Ya, karena memang competitiveness itu kan ada uniqueness-nya ya. Kebayang nggak dia cuma dari prodi sipil, tapi ya keterampilannya hanya terkait dengan sisi akademisnya sipil. Tapi kebayang nggak kalau lulusan kita itu dibekali dengan kemampuan yang terkait dengan psikologi, nilai jualnya kan lebih, added value-nya lebih banyak ya Bu. Itu kira-kira sih. Tapi nanggepin itu ya, mungkin nggak sih pindah jurusan sebelum menyesal gitu ya. Sebenarnya di tahun pertama itu ada evaluasi gitu yang diperbolehkan lah ya untuk mahasiswa baru gitu ya, untuk kemudian menakar gitu. Kayak tadi mungkin Mbak bilang bahwa kayaknya matematika gue jongkok dah, mendingan gue pindah psikologi gitu kan. Dia pikir psikologi nggak ada matematika, tenang dulu, ternyata aja meskipun nggak integral banget gitu ya. Tapi memang diberikan kesempatan untuk explore itu tadi gitu kan. Ternyata memang menarik ya membahas prodi misalnya DKV atau prodi desain produk gitu kan. Karena mendesain itu ternyata kesulitannya juga di luar nalar, nurul dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa kayak gitu, tapi kami juga tidak melepaskan mahasiswa atau adik-adik ini untuk ya udah lu pindah-pindah selalu deh, enggak. Ada assessment dulu gitu ya. Ada assessmentnya Betul. juga. Misalnya dia minat nih, saya kayak tadi Mbak bilang mau pindah ke psikologi, ternyata kamu nggak cocok nih psikologi, cocoknya manajemen misalnya. Ada kayak gitu ya. Jadi ada konsultasi dengan psikolog dari UPJ gitu ya, psikolog kami yang kemudian bilang bahwa kemampuan kamu itu segini nih gitu kan, dari asesmen psikologisnya, kemudian jurusan yang kamu ambil kemarin begini, evaluasinya begini, dan kalau kamu mau pindah, better kamu nggak bisa ke pilihan pertama nih, better ke pilihan kedua gitu. Jadi memang teman-teman di sini diajar untuk belajar kritis gitu ya, dengan kemampuan dan keyakinan yang mereka punya, karena kan anak zaman sekarang tuh PD-nya luar biasa ya. Iya, jangan-jangan sebenarnya karena mereka hanya tertarik sesaat, bisa jadi kan kayak gitu ya. Mungkin saja. Mungkin love at first sight gitu kan ya. Kayak enak nih. Seru nih gitu, pas dia tuh ngap juga ya gue. Kompetensinya nggak di situ gitu. Tapi mungkin ini mungkin out of topic sedikit. Kalau mau ke UPJ gitu, ada nggak sih fasilitas yang aku mau sekolah di UPJ nih, tapi aku bingung sebenarnya jurusannya apa? Apakah dari awal bisa ya assessment itu, sehingga nanti UPJ sendiri pun kayaknya jurusan yang cocok ini deh. Ada nggak mungkin dari prodi psikologi sendiri? Apakah saat siswa ini masih SMA mau kuliah gitu, apakah ada programnya? Kalau misalnya teman-teman SMA sih kita selalu buka kampus tour ya Pak Ronald ya. Mereka datang untuk merasakan experience di UPJ gitu ya. Gimana sih gitu dosen-dosennya, apakah jadul banget gitu ataukah kayak bisa juga ya, ternyata mereka melek juga nih sama keviralan hari ini. Misalnya sekarang lagi viral statue juga, kita statue gitu saya ngomongnya susah banget gitu. Cuman gak hanya berkenalan aja gitu kan. Jadi memang ada misalnya tes saringan masuk gitu misalnya, yang kemudian plotting lah ya gitu ya, profiling bahwa ternyata memang anak ini dengan keinginan, kan minat sama bakat tuh kan beda ya. Kalau di psikologi betul, gitu minat kan. Dan bakat. Bisa jadi minatnya ke A tapi bakatnya di X gitu kan. Nah itu bisa disampaikan juga biasanya ke mereka bahwa kemarin tuh tertariknya seru banget ya belajar teknik informatika.
dan sistem informasi, tapi ternyata bakatnya itu di ilmu sosial. Iya, Misalnya itu gimana tuh akuntansi ya? gitu kan ya. Iya. Ya kita kan berikan aja hasilnya gitu kan, keputusan kembali lagi ke yang bersangkutan. betul. Yang bersangkutan gitu ya. Tapi emang rekomendasi itu juga diberikan dong tentu ya dari Iya, assessment itu ya. Begitu. Oh, gitu. Nah, kita ngomongin tentang Gen Z dulu nih ya. Kita lagi asik nih ngomongin Gen Z. Gen Z itu kan katanya sekarang tuh generasi yang dicap banyak nih capnya ya. Salsa strawberry gitu kan, yang dikit-dikit menyel lah pokoknya, yang aduh gampang ya, mental health-nya dikit-dikit harus healing gitu sebenarnya. Nah, Mbak MJ, aku mau nanya nih terkait pilihan jurusan pasti kan. Di jurusan ini wah dia nggak kuat nih. Maksudnya gampangnya itu bener atau enggak? Atau memang sebenarnya itu juga ada keterlibatan kampus harusnya untuk mengetahui nih sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh cocoknya dengan cara ini loh belajarnya. Ya kan? Nggak bisa loh kita pakai cara-cara lama misalnya untuk mengajar generasi sekarang. Nah, di UPJ itu seperti apa tuh? Oke, kalau generasinya sendiri kan memang unik ya, karena generasi Z yang sekarang lagi booming-boomingnya itu sedang berjuang memahami dirinya sembari memahami generasi sebelumnya. Yang juga punya tantangan tersendiri. Kemudian proses belajarnya juga unik nih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau kita mah ngobrol kayak gini aja udah bisa belajar sesuatu. Iya. Banyak ilmu. Ya, tiba-tiba udah, tadi waktu itu udah nih. bahas Daging. Tapi kalau anak generasi Z ngobrol kayak gini tuh bukan belajar gitu. Jadi memang kalau misalnya bentuk pembelajarannya itu beragam nih. Kita literally turun ke lapangan nih. Misalnya ambil contoh di prodi saya gitu. Di psikologi, kita ajak mereka nih bener mau tahu nih kenapa masuk psikologi gitu. Pengen ngelihat Mbak kenalan sama ODGJ misalnya atau DMK gitu ya, orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Ya oke, ayo kalau berani yuk kita ajak mereka ke rumah sakit jiwa. Kita ajak mereka turun lapangan gitu. Jadi lihat, oh ternyata ODGJ dan DMK tuh kayak begini ya, kayak gitu. Atau mungkin yang suka di industri, kita juga ajak ke unit Jaya tadi gitu ya, untuk kunjungan dulu nih, kenalan, icip-icip gitu ya istilahnya. Kita ajak gitu misalnya, yuk ke Ancol misalnya, atau ke grup yang lain misalnya, ada terlalu banyak sampai saya nggak inget gitu ya. Salah satu lah gitu ya, salah satu grup ya pokoknya unit gitu yang kemudian ternyata kalau di lapangan itu seru ya gitu. Kadang-kadang mereka akan ngelihat perifernya, tapi ternyata sumber daya manusia itu sangat penting di bentuk atau bentuk perusahaan apapun kayak gitu loh. Jadi pembelajaran memang kita ajak ngalamin. Anak generasi itu sukanya mengalami langsung gitu ya. Harus jatuh Experiential dulu learning ya, gitu. Iya betul. Iya, jadi sebenarnya itu yang kita namakan experiential learning. Berarti Jadi benar belajar ya, tidak mengalami. hanya teori ya Pak. Iya. Berarti sini juga banyak praktiknya dong. Iya, bahkan sebenarnya nggak hanya di hampir ada mata kuliah tertentu yang memang fokusnya itu keluar. Kalau di ilmu komunikasi itu ada 4C namanya. Kompetensi itu ya, kompetensi ya. Dan outputnya apa? Project. Jadi dia dilibatkan untuk terlibat dalam project. Bahkan sederhananya nih Mbak, pas mahasiswa baru masuk UPJ, mereka diperkenalkan konsep yang namanya Concordia. Jadi Concordia itu dalam bahasa Latin artinya bekerja bersama. Jadi kita ajak mereka untuk bekerja dalam satu tim. Misalnya nih, mereka memutuskan saya mau ngambil Concordia A, Concordia B, saya mau melakukan kegiatan sosial di mana. Nah, itu mereka bisa berkelompok bikin kegiatan Concordia di awal tahun semester pertama. Oh, dari awal tahun. Dari awal mereka itu sudah kayak terlatih. KKN bukannya? Beda ya? KKN itu nanti di akhir, ini di awal. Oh, ini benar di awal ya. Jadi impactnya yang kerasa adalah mahasiswa kami itu jadi berani dalam tubuh, berani berekspresi. Karena di Concordia ini misalnya ya Mbak ya, dia harus buat proposal dulu, terus melakukan survei ke lapangan. Itu kan pengalaman langsung itu belajar. Pengalaman banyak ya, presentasi, ketemu orang. Orang yang macam-macam ya, mungkin nggak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa orang-orang ini ada gitu ya. Jadi bahkan jadi turun langsung keluar dari ini zona nyamannya mereka gitu ya. Jadi mereka ngeh bahwa ternyata dunia itu is not only around me, tapi around all of us kayak gitu. Iya, ada banyak beragam macam ya. Dan intinya semangat yang kami coba sampaikan adalah bahwa kita mau meyakinkan mahasiswa-mahasiswa kita, mereka mampu. Caranya gimana? Ya do it by yourself. Kolaborasi sama yang lain, coba saja, dan ternyata teruji mereka berhasil membuat event-event yang wah menurut saya. Oh, jadi memang harus iya sih, Gen Z itu emang harus difasilitasi. Itu ya. Iya. Kampus dan dosen juga harus mau mengerti gitu ya. Nah,
gimana nih Pak cara membuat kampus gitu ya dan dosen-dosen tuh lebih aware nih terhadap Gen Z itu sebenarnya butuhnya seperti ini, belajarnya seperti ini. Nah karena ini tantangan kita adalah kualitas perguruan tinggi juga ditentukan oleh kualitas dosen-dosennya dong. Nah gimana nih UPJ memastikan bahwa dosen-dosen kita ini kok sama nih kayak Mbak MJ asiknya misalnya gitu ya. Ya, kalau dari kualifikasi dosen saya menjaminkan proses rekrutmennya itu sangat ketat ya. Jadi memiliki kualitas. Ada juga sebenarnya kan micro teaching di awal ya. Kita melihat kualitas dia mengajar seperti apa itu sudah dipastikan. Dan sebenarnya bukan cuma itu. Kalau kita bicara proses pembelajaran di UPJ itu, kita tuh mengoptimalkan perangkat-perangkat digital. Kita punya yang namanya kolabor ya. Kolabor itu kita bisa mengembedkan YouTube kah, mengembedkan peranti lain kah, online semua bisa dipakai. Jadi mahasiswa itu nggak boring cuma baca teks gitu. Iya, duduk di kelas ya kita kayak zaman aku dulu kan ya. Baca di kelas ya udah selesai ngerjain tugas, pulang gitu ya. Enggak ya ini ya. Misalnya ada beberapa mata kuliah bahkan mereka hadir dalam gamification. Jadi misalnya mengajar mengenai Pancasila. Kita pakai game. Semenarik itu jadi gak itu Gen Z. Iya, kebayang nggak kalau dulu ngajar Pancasila, ideologi Pancasila adalah nah ini dia apa butir-butirnya curhat. Kita ngajari Pancasila dengan cara yang menyenangkan. Nah itu yang coba kita tawarkan ke anak-anak Gen Z sekarang gitu Mbak. Gitu ya. Nah tapi kan memang sudah komprehensif ini ya misalnya UPJ menyajikan itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak-anak yang memang proses adaptasinya tidak secepat anak-anak yang lain nih Mbak MJ ya. Itu mungkin yang menyebabkan akhirnya Gen Z merasa stres di kampus dengan beban kuliah, beban harus dia mungkin aku kan introvert, aku nggak bisa nih gitu kan, susah banget nih aku berkolaborasi dan akhirnya dipendam sendiri, akhirnya dia stres sendiri. Makanya itu menumbuhkan kayak mental health gitu ya. Nah ini gimana nih Mbak kalau UPJ melihat mental health itu seperti apa dan untuk mahasiswa yang mengalami itu bisa kemana nih? Oke, menariknya Gen Z itu adalah gitu ya, lagi-lagi kita bahasnya Gen Z ya. Soalnya memang mereka itu ada di zaman yang udah ngeh bahwa mental health itu not a second option to be cared of gitu loh. Jadi kalau kita kan lu ngapain sih gitu nangis lemah, kalau orang sekarang aku harus nangis dulu, aku harus divalidasi dulu deh perasaanku gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, wajar ya gitu. Itu ya emang trennya begitu gitu loh. Cuman berarti kampus gitu ya UPJ bertanggung jawab untuk menyelaraskan itu dengan yang benar, hal yang benar, karena kan kampus pada akhirnya tidak hanya mengajarkan hal yang baik tapi yang benar gitu kan gitu. Kita ajarin oke, lu boleh validasi perasaan lu boleh menikmati gitu ya rasa sedih lu dan lain-lain, oke lu boleh stres, tapi what's next gitu kan gitu. Jadi itu kita pancing mereka gitu untuk terus explore gitu. Oke, kalau misalnya sekarang lu kesulitan, ntar di lapangan bakal lebih sulit lagi. Lu pikir gue galak, lu pikir gue asik, di lapangan ada orang yang lebih nggak jelas, yang lucu-lucu gitu ya. Tapi belum ke dunia kerja ketemu bos ya kan? Nah iya kan, kalau bos kan bisa lu pecat hari ini pecat gitu ya. Tapi kalau di kampus kan pasti akan ya udahlah, nah nggak apa-apa gitu ya. Nah itu juga kita encourage tuh gitu kan dari kita juga menyediakan layanan konseling juga ya, Pak Ronald gitu. Kita punya ULD ya. ULD unit gitu layanan ya. konseling. Gitu. Jadi memang ada satu layanan yang diberikan untuk teman-teman kita yang membutuhkan layanan kesehatan secara fisik maupun mental. Gitu, sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka akan selalu stres akademik, mungkin stres-stres yang lain kayak gitu. Jadi mereka akan diberikan fasilitas untuk ya udah lu mau share semuanya confidential, everything is ya udah gitu kan. Maka lu akan bisa tetap jalan, yang penting lu keluarin emotional load lu, emotional damage-nya gitu ya. Semua deh lu kasih gitu, kita terima kayak gitu. Dan itu juga dilakukan oleh semua dosen ya, gitu. Dan sebenarnya ada dua. Jadi selain tadi unit layanan konseling, ada juga sebenarnya peran PA itu kita optimalkan. Jadi PA itu apa? PA itu apa? Pembimbing akademik. Iya. Pembimbing akademik. Pembimbing akademik. Jadi kalau di kampus lain kan pembimbing akademik itu hanya pas KRS gitu ya. Kalau kita itu intens, Mbak. Jadi pembimbing akademiknya kita itu care ya. Jadi sampai ketika dia merasa ada sesuatu, mereka boleh share ke pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik ini dosen ya? Dosen, ya. Nah kemudian kalau memang membutuhkan untuk melanjutkan untuk diskusi, ada konselor juga ya, istilahnya konselor ya Bu ya. Nah, konselor, dan di situ boleh menceritakan banyak hal, mungkin kendala apa yang dihadapi selama perkuliahan, itu kita bantu sampai segitunya, Mbak.
Bahkan ada, aku boleh ketemu lagi nggak kak? Bahkan ada sampai satu anak sampai beberapa kali ya. Iya, Bu. Gitu karena kayak butuh curhat Butuh. gitu. Iya, butuh bahu untuk menolong shoulder gitu ya. to cry on. Iya, Iya. shoulder to cry on Asik. gitu. Ya. Oke, berarti dengan pun ada pembimbing akademik gitu ya. Berarti UPJ juga memastikan bahwa kadang-kadang stres itu kan tidak hanya dalam diri, tapi dari faktor eksternal. Misalnya kita kan sekarang lagi ramai banget nih bullying, let's say gitu ya. Ada mungkin kakak angkat dia gitu. Nah, UPJ ini gimana nih untuk menjaga nih agar kampus ini tuh ramah bagi mahasiswa? Karena kan lingkungan yang nyaman, yang aman itu membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Oke, UPJ sendiri kan sadar lah ya gitu, kita berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik lah untuk siapapun yang datang ke tempat kita gitu ya. Orang asing pun, orang luar pun pasti kita bantulah mereka untuk ya orang Indonesia itu seramah inilah kayak gitu kan ya. Jadi UPJ pun melakukan hal yang sama, komitmen yang sama kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi UPJ punya waktu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu dimunculkan, UPJ pun menanggapi itu dengan segera gitu ya. Karena waktu itu masih menteri yang sebelumnya gitu ya. Dibilang bahwa oke, harus bikin satgas nih PPKS gitu ya, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual gitu kan. Itu pun langsung ditanggapi oleh UPJ gitu ya, mulai dari rektor sampai ke bawah. Diikuti gitu semua prosesnya, seleksi segala macam, akhirnya melahirkanlah Satgas PPKS gitu. Waktu itu akhirnya saya juga gitu kan yang jadi ketuanya. Nah cuma saya nggak suka nih, kayak nggak seru banget ya dipanggilnya Satgas PPKS UPJ. Apa ya? Satgas gitu ya. Apa ya? Kok kayak kesannya tuh kayak Satgas yang selalu membawa tentara senjata gitu betul, kan. pakai Wah ntar dipikir mau ngapain gitu. pakai seragam ya kan. Iya, kok kayaknya waduh ini mau di terus kayak saya mikirnya oke, saya coba cari nama, akhirnya saya pikir kayaknya UPJ with you oke deh. UPJ with With you you. itu lebih UPJ with dekat gitu you ya. gitu kan. Jadi memang visi saya waktu itu adalah UPJ itu ada loh bareng-bareng sama kamu gitu. Kamu sebagai warga gitu atau sivitas akademika UPJ itu bisa dijamin terbebas lah dari segala bentuk kekerasan. Waktu itu masih PPKS gitu ya. Sehingga teman-teman mahasiswa juga diajak gitu kan, teman-teman yang concern tentang isu kekerasan dalam bentuk apapun gitu ya, mulai bullying, verbal, non verbal dan lain-lain, diajak untuk aktif di situ gitu kan. Jadi mereka sih semangat banget. Waktu itu saya sempat bikin pelatihan juga gitu untuk teman-teman ini supaya tahu gitu kan bahwa ternyata di kampus pun tidak menjamin kita tuh akan bebas dari itu. Kayak gitu kan. Betul, Nah, kan? jadi biar mereka minimal melek. Dan itu nggak cuma ke mahasiswa nih, Mbak. Kita kasih juga ke dosennya, Dosen dan ke tendik. tendiknya gitu. Dan juga bahkan waktu itu namanya juga Jaya Infrastruktur. Pasti ada pembangunan ya. Di kampus sendiri juga ada pembangunan gitu kan. Saya sampai bilang juga bahwa semua nih orang yang meletakkan kakinya ke UPJ 1 senti ya itu udah bagian dari sivitas akademika. Jadi siapapun tuh harus disentuh bahwa lu nggak boleh macam-macam ya di sini, karena ini tuh tempat belajar, tempat yang bebas dari sara dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak boleh tuh ada nilai-nilai atau hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya jadi ya mereka oh iya Mbak, bener Mbak gitu. Terus kita ya ajak-ajak third party lah ya gitu, misalnya beberapa LSM gitu untuk kolaborasi gitu ya, sampai akhirnya kemarin Permen 55 ya dari 3021 jadi 55 tahun 2024 ganti tuh, dievaluasi ternyata kasus kekerasan seksual memang banyak yang mencuat gitu ya. Itu betul ya, kasus Mencuat. asusila gitu-gitu ya yang terjadi di mahasiswa maupun dosen ya. Beberapa berita kan kita mendengarnya seperti itu. Nah gimana tuh UPJ baik dosen dan mahasiswa berarti kan? Kan konsen di dosen juga dong. Iya, ya kan lebih yang semua sivitas akademika semua, mulai semua. dosen, dosen, mahasiswa, tendik, satpam, bahkan gitu ya, cleaning service, pokoknya siapapun deh yang memang bersinergi dengan mahasiswa, bersinergi dengan sivitas akademika, berarti memang harus tahu bahwa porsinya ya udah kita lagi belajar di dunia pendidikan. Berarti kalau memang mau membahas tentang pendidikan ya kita usahakan di jam-jam yang normal misalnya gitu ya. Bimbingan pun ada Bimbingan ininya gitu ya. pun gitu. Misalnya kalau memang nggak bisa nih, misalnya Pak Ronald kan sibuk banget ya Mbak ya. Bisa bimbingannya tuh nanti jam berapa malam gitu ya. Pilihannya apa? Online gitu Oh, kan. gitu Kan ya. kita sekarang zaman apa sih hybrid gitu ya. Apa semua juga hybrid. Jadi kita memaksimalkan tadi yang mungkin dibilang Pak Ronald bahwa itu memfasilitasi dari berbagai macam
pendekatan gitu, bisa online pembelajarannya, bahkan bimbingan pun bisa online. Tinggal kesepakatan aja. Jadi nggak perlu sampai harus ketemu di luar di jam-jam yang Betul, di abnormal jam-jam, gitu kan. Yang harusnya Iya, waktu dia betul. tidur dia malah suruh lari ngejar-ngejar dosen gitu. Itu kan zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget ya, dimanapun Itu. dosennya kita kejar. Iya, pokoknya oh Bapak saya di ini stasiun. Oh, enggak, kalau sekarang mah enggak, bisa kapanpun gitu. Bisa dia mau kirim manuskripnya lewat kita punya bisa lewat kolabor gitu kan, lewat LMS kita ya bisa gitu. Selama dia bilang Pak saya ini gitu. Jadi memang ngajarin mereka juga untuk lebih tahu diri kali ya gitu, memposisikan diri gitu kan, supaya tadi menjaga itu. Dan itu juga didukung kok oleh Pak Rektor gitu dengan peraturan rektornya terkait PPKPT akhirnya sekarang gitu. Jadi ada peraturan rektor yang mengatur bagaimana harusnya gitu UPJ-WTU itu menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan gitu. Nah itu berarti udah lengkap lah ya. Sudah terfasilitasi. Terfasilitasi Iya. lah ya. Dari sisi pembelajaran tidak harus kaku di kampus, tidak harus Betul. tatap muka, bahkan iya. bisa belajar lewat games kan. Iya, game seru. Bahkan Nah. kita juga punya platform online course Online ya. course juga. Gitu. Oh iya, itu namanya ini apa yang kita punya program Coursera ya, bersama Coursera itu ya. Iya, Yang ada Coursera katanya juga. memang kalau misalnya pilihan kita tidak bisa kuliah di kampus luar negeri nih, dan memang keadaan ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja ya, kampus mahal, luar pun iya Mm-mm. udah mahal, visa sekarang agak susah gitu kan, di luar juga kerjanya ya belum tentu mudah gitu ya. Iya, betul. Nah itu tuh seperti apa sih yang UPJ punya? Iya, jadi programnya? sebenarnya kan proses pembelajaran kita itu tidak melulu tradisional ya. Tradisional kan tatap muka gitu ya. Iya. Nah, model pembelajaran yang menggunakan peranti Coursera ini sebenarnya latar belakangnya karena memang Coursera itu sudah well known sebagai salah satu platform pembelajaran terbaik di Iya, dunia. betul. Dia sudah punya kolaborasi banyak ya Bu ya. Ada di Illinois University, Michigan University, kolaborasi juga dengan Duke University, Stanford, Penn, banyak banget, you name it. Banyak banget Iya, pokoknya. banyak memang. Dan kenapa kita nggak memanfaatkan? Jadi mahasiswa kita itu mengalami yang namanya learning experience tapi di global scope. Jadi enakan kebayang nggak? Saya tinggal di Bintaro, tapi saya mengalami dosen yang ngajari saya dari Penn University. Penn University, Nah, seru kebayang banget loh. itu. Illinois University. Itu nanti dapat sertifikatnya berarti. Ada sertifikat. Jadi mereka akan ada sertifikat dari Coursera-nya, dan itu merupakan privilege buat mahasiswa UPJ ya tentunya ya. Tapi ada term and condition tertentu. Iya, Iya, pasti. emang ada syarat dan Iya, ketentuan sendiri tertentu lah. ya. Dan yang menarik adalah jadi ketika anak kita itu misalnya masuk ke dunia kerja, dia bisa ibaratnya pamer, show off loh. Gila, gue punya sertifikat sebanyak ini loh. Ih, dari Penn lagi. Dari Iya. Penn University, Michigan University, Columbia, iya, University. University. Dan bukan cuma universitas, ada juga well known international company, Google, IBM punya course di situ. Dan kita manfaatkan. Kebayang nggak anak-anak UPJ itu dapat course di mana lu? Gua dapat course dari IBM, keren kan? Iya. Itu Itu bisa portofolio dipakai buat dia luar portofolio biasa. bagus ya. Ya Iya. kan. Oke. Nah, tapi udah ngikutin semuanya nih ya. Tapi kan kadang-kadang kampus tuh harus menyiapkan mahasiswanya untuk karir 4 tahun ke depan. Misalnya ada beberapa nih, karena yang kemarin WF juga laporannya menunjukkan bahwa gini Pak, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan mesin nih. Kayak misalnya tergantikan karena AI cepet banget ya. Kayak misalkan di kafe yang kemarin kasus Gilby itu ya, maksudnya karyaan ilustrator lah gitu ya. Nah, di kafe gampang loh sekarang dibikin sama Google, misalkan bikin musik aja AI gitu ya, bikin musik aja AI bisa melakukan itu sekarang. Itu jadi ada beberapa yang memang kayak akuntan juga sama pembukuan bisa dilakukan sama AI. Ini gimana nih UPJ untuk menyiapkan apanya sih sebenarnya yang membedakan gitu? Yang pasti yang namanya AI itu tidak bisa menggantikan yang namanya kreativitas. Kreativitas itu kan bertumbuh dalam pikirannya, itu nggak bisa digantikan Nggak bisa, oleh ya. AI. Jadi kalau kita ngomong DKV nih, ya AI paling juga akan menghasilkan, misalnya generate gambar yang sifatnya repetitif ya begitu lagi. Tetapi UPJ itu tadi saya sampaikan ada 5 komponen skill kan, salah satunya ada creativity. Jadi kita menggodok anak-anak kita untuk memiliki kreativitas yang baik, dan itu tidak bisa digantikan mesin. Nggak bisa tergantikan Nggak oleh bisa mesin, digantikan ya. mesin. Yang ada benar nggak bahwa yang AI itu tidak akan menggantikan manusia, Betul. tapi tapi manusia dengan AI yang akan menggantikan manusia tanpa AI. Iya. Seperti itu berarti. Iya, jadi AI itu nggak akan bisa menggantikan manusia ya.
Tetapi yang bisa adalah kita mengoptimalkan perannya untuk kebutuhan kita. Jadi bosnya kita, bukan AI-nya. Oh, jadi bosnya kita. Iya, betul ya, Bu? Gimana tuh cara Betul. UPJ menyiapkan bahwa mahasiswa jadi bosnya AI ini? Nah, Gitu. itu tuh yang menarik ya gitu, karena kan kita sebagai institusi pendidikan tidak boleh melupakan bahwa kita mendidik mereka jadi yang benar gitu ya. Apakah kemudian AI tidak boleh dipakai? Boleh-boleh aja selama kita bijaksana kan dalam menggunakannya. betul. Kebijaksanaan tuh nggak mungkin dimiliki oleh sebuah AI yang diciptakan oleh kita kan gitu ya sebetulnya. Jadi memang pada akhirnya kalau ngomongin soal digital life gitu ya, mahasiswa juga disiapkan untuk bisa fleksibel gitu ya ketika ada hal-hal yang memang harus dikawinkan gitu ya dengan AI ataupun tidak dengan AI, karena kan kita nggak bisa memungkiri kan ya Pak Mbak gitu bahwa masyarakat Indonesia itu belum semuanya melek gitu tentang teknologi, apalagi mau ngomongin soal AI nih. Mungkin kalau untuk kita ya bisa gitu kan, tapi kalau dasar kita yang urban tadi itu kita kan mau mengajarkan masyarakat kita jauh jadi lebih melek dengan informasi, wawasannya jadi lebih luas gitu kan. Jadi memang UPJ mempersiapkan anak-anak itu untuk siap dalam segala situasi sih tepatnya gitu. Manusia tanpa AI oke. Manusia dengan AI oke. AI doang oke gitu ya. Jadi semualah gitu. Semuanya kan emang dijijelin aja gitu. Iya, karena Sehingga mereka masalah dapat kesempatan urban begitu itu banyak gitu ya. nggak bisa hanya dipikirin oleh satu komponen sih. Iya. Makanya kita memang interdisiplinernya itu kenceng Dikuatkan, banget gitu. Dikuatkan ya. Dan satu lagi sebenarnya critical thinking ya. Itu critical thinking itu nggak bisa digantikan oleh AI. Itu sebenarnya. dia Pak. Katanya kemarin tuh ada penelitian bilang kalau kita terlalu mengandalkan AI, Critical maksudnya thinkingnya kita ya critical thinkingnya itu jadi lemah. Itu bener ya berarti ya? Iya, tentunya iya. Dan kenapa critical thinking itu penting? Karena sebenarnya itu yang membedakan kita dari kualitas lulusan lainnya. Kalau kita mampu memberikan solusi untuk berbagai kondisi tertentu, nah mungkin saya rasa belum tentu semua kampus menyediakan itu ya. Nah kalau kita berbicara AI pun nggak akan bisa menggantikan critical thinking karena dalam situasi tertentu AI hanya melihat pola-pola dan pattern-pattern tertentu. Ketika ada pattern baru yang dihadirkan, apakah dia mampu mengeksplorasikan secara kritis? Saya merasa tidak akan mampu. Jadi kalaupun AI ada, harusnya AI itu bukan sebagai mainnya ya, bukan main course-nya, tapi dia ya sebagai assisting-nya. Nah ini juga ada yang menarik, survei KPK baru-baru ini nih yang ramai banget tentang integritas kampus. Bahwa banyak nih mahasiswa kalau nggak salah yang mencontek itu ada di 98 kampus deh. Kalau nggak salah ya, ini aku lupa persentasenya. Bahwa masih ditemukan kasus menyontek gitu. Menyontek berarti plagiarisme, menggunakan AI seperti itu. Nah, gimana nih UPJ menyikapi Tegas banyak ya kalau- plagiarisme nih? Kalau kami tegas, Mbak, kita menolak plagiarisme. Ketika masuk skripsi pun sudah ada standar Turnitin ini, standar similarity ya. Jadi at least harus memenuhi kalau psikologi minimal 20. Dan itu maksimal ya. maksimalnya 20. Jadi hanya boleh ke tingkat kesamaan itu hanya 20%. Iya. Iya. Itu jadi kami sangat menolak yang namanya plagiarisme dan mengeksplorasi secara berlebihan AI untuk peran-peran membuat skripsi itu jelas kami tolak ya. Iya kan sana banyak ya bikin kan judul skripsi tentang ini Iya, ya, sesegala- bab satu gitu dibikin. Betul. Dan hasilnya cuma repetitif kan? Iya. Gak ada Iya. unsur kreatif di situ, gak ada unsur kritis di situ. Rasa menulis, rasa bahasa tuh nggak bisa diganti Iya, sih benar. Mbak, sama Rasa bahasa AI nggak ada. gitu. Jadi kayak kenapa sih kita harus memilih ketika daripada saat gitu kan? Itu kan hanya kita yang ngerasa oh ya kayaknya lebih better pakai kata-kata ketika daripada saat. Iya karena AI itu hanya merangkum apa yang sudah ada Betul. di internet Iya. berarti. Sebenarnya saat berarti mahasiswa menjalani pengalamannya dia dan dia membuat sebuah karya itu akan itu akan genuine banget gitu. Genuine. Ya. Tidak akan. Itu berarti dosen-dosen pun, dosen-dosen UPJ pun sudah terlatih berarti ini AI banget nih gitu kan. Iya, Iya. benar. Ada pelatihannya atau gimana tuh biar dosen mengerti banget ini AI. Ya bukan cuma pelatihan pun alat bantunya pun kita sudah saat siapkan. itu sudah ada ya. Ya, jadi Betul. mendeteksi yang hal-hal tadi itu kita punya alat bantunya. Dan sebenarnya mahasiswa pun boleh mengakses ya. Mengakses misalnya dia ingin ngecek up. Bahkan sebenarnya kita ngecek bisa kelihatan, Mbak. Ini kelihatan nih plagiarismnya berapa, AI-nya berapa, kelihatan kok. Dan kita punya alat bantu itu. Oh gitu. Berarti jika nih someday ada nih mahasiswa memang
ini tugasnya atau karena kayak plagiat nih, apa yang akan dilakukan oleh dosen sendiri? Apakah membimbing mahasiswa itu atau bagaimana? Kalau misalnya plagiat gitu ya, plagiat itu udah, kalau misalnya kita tuh kejahatan paling jahat di KUHP itu misalnya menghilangkan nyawa orang lain. Nah di dunia akademik itu plagiat itulah pembunuhan gitu kan. Karena kan membunuh karya orang lain kan gitu ya. Dia mikir sampai nggak bisa tidur, sampai sakit kepala, migrain, vertigo, terus diambil gitu aja gitu kan. Itu namanya jahat gitu ya. Gitu. Yang dia lakuin itu jahat gitu kan ya. Jadi ketika muncul nih plagiat di sesimpel tugas individu deh misalnya, nggak usah dia ngomongin project yang gede gitu ya, pasti dosen itu sudah langsung kita punya kode tata laku lah mahasiswa gitu kan, yang kemudian kita tegakkan di situ dan kita nggak tanggung-tanggung nih Mbak, hukumannya itu ya memang sesuai dengan tingkat kesalahan pelanggarannya, ada tingkatnya dari ringan, sedang, dan berat, dan plagiat itu masuk ke pelanggaran berat. Gitu. Apa tuh hukumannya? Pelanggarannya itu ya, pelanggaran integritas itu iya, ya. Kalau pelanggaran integritas karena itu nilai nomor satunya Jaya nih, betul. Integritas. Itu jadi penting kalau banget ya kita aja udah nggak bisa, gimana mau komik, gimana mau motivasi berprestasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang integritasnya tuh kita duluin dulu, karena orang yang di hati dan di mulut sama baru yang bisa dapat sesuatu yang benar. Kalau misalnya gitu. Pelanggaran integritas, oke ini udah pelanggaran, hukumannya apa sih di UPJ? Ya kita tetap melihat lagi kasusnya ya. Jadi ada tim yang biasanya emang kita bentuk. Ada tim khusus komisi kan, case-nya suka berbeda-beda ya. Betul. Ada tim khusus dibentuk, nanti dipelajari lagi kasusnya. Nanti diselidiki lagi gitu. Nanti pasti akan, itu pasti semua di bawah ini sih fakultas. Iya, bisa fakultas, bisa juga kalau memang parah banget bisa sampai ke rektorat seperti itu. Jadi memang kita bukan yang ya udah pokoknya kalau nggak bisa udah gitu, nggak juga sih gitu. Pasti ada lah gitu pertimbangan satu sama lain, tapi kalau memang fatal banget ya kita nggak bisa, ya udah kalau memang harus SP3 dan harus DO ya udah. Ya memang keputusan seperti itu ya. Iya, karena kan memang kita mau jaga tadi kan nilai Jaya kita berkomitmen, kita mau adil, kita mau berintegritas gitu, sehingga ketika ada yang salah ya konsekuensinya apa ya sok ditanggung atuh gitu. Iya benar. Emang ya tahu konsekuensi ya. Betul. Karena kan buat ya konsekuensi. Kalau udah mahasiswa tuh gitu ya. Pembelajarannya orang dewasa kan Mbak. Jadi kita tuh nggak mau mereka tuh menganggap kita itu terlalu menganggap mereka anak kecil, nggak mau menganggap mereka nggak bisa apa-apa. Jadi ya as long as you an adult ya you know the consequences ya you get it kayak gitu. Ya hakikatnya kampus ya bukan cuma mengajari keterampilan akademis, tetapi juga karakter dan integritas itu mutlak bagi kami. Mutlak ya integritas. Nah, karakternya. Tadi kita udah ngomongin tentang fasilitasnya nih ya udah, terus program-programnya. Nah, karakter nih apa aja nih? Punya program apa aja nih UPJ untuk membentuk karakter, kan itu penting ya. Gimana kita bisa terjun ke dunia kerja, gimana kita bersosialisasi, kan karakter yang utama gitu. Ya, selain tadi kan ada program JSDP ya, Jaya Soft Skill Development Program. Nah, program itu juga ya di dalamnya ada bagaimana kita berkaitan dengan karakter tentunya ya. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma itu. Sejak awal pun dari mahasiswa itu masuk kita sudah kenalkan tadi ya. Tata laku itu sudah dikenalkan. Jadi karakter-karakter Jaya itu seperti apa, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, kita bilang manusia Jaya. Nah, karakter-karakter itu sudah kita tanamkan dari awal semester. Dan kemudian kita jaga, kita kembangkan. Tadi kan saya bilang di tahun pertama mengenal dulu kan, terus diintegrasikan, kemudian diterapkan, dan itu kita lakukan sampai dia lulus nanti. Jadi pengembangan karakter itu banyak. Nah, kalau kita bicara karakter kan ada pemantauan. Iya itu. Nah, pemantauan siapa yang lakukan? Nah, ada peran PA, ada peran prodi, semuanya sinergi. Soalnya gini Mbak MJ, bener atau enggak? Anak sekarang itu katanya bahkan dia ngechat dosen aja harus diajarin. Kadang-kadang suka kita kan kayak sapa dulu gitu-gitu, ini kayak langsung aja. Itu beberapa kemarin sempat viral tuh. Gimana tuh? Itu menarik sih gitu ya, ketika kita ngomongin karakter, karena mereka terlalu menikmati gitu kan, berlarian di dunia teknologi, sehingga mereka tuh lupa kalau orang yang diajak ngomong ini juga punya hati, punya perasaan misalnya, sehingga mungkin dia sih nganggapnya mungkin gue nggak apa-apa gitu ya gitu, tapi kan orang yang dihadapi itu belum tentu nggak apa-apa ya. Nah bagian itu juga jadi tanggung jawab kampus sih, dan UPJ juga memfasilitasi itu. Kami kan kalau berkomunikasi itu nggak lewat jalur pribadi sih ya gitu, jadi kami difasilitasi dengan Microsoft gitu kan, sehingga semua misalnya kita mau
berkomunikasi ya boleh PC boleh gitu, private chat gitu ya, personal chat boleh, tapi memang ada waktu-waktunya gitu kan. Jadi kita kasih tahu. Jadi memang setiap kali kita istilahnya prima gitu ya, penerimaan mahasiswa baru itu pasti kita akan sosialisasikan, dan itu tidak hanya disosialisasikan ke mahasiswa Mbak, tapi ke orang tua juga. Sampai beberapa orang tua tuh ngerasa bahwa kayaknya anak gua ini dah S1, tapi kok orang tua dipanggil juga kayak anak SD gitu ya. Iya betul, tapi kesannya itu kan kayak penting gitu juga ya orang tua untuk memantau nih anaknya seperti Betul. apa. Kadang-kadang kalau di kampus-kampus aku dari negeri ya, itu orang tua bener-bener lost loh. Maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa menghubungkan orang tua tahu anaknya di kampus kayak gimana nih. Semester ini dia itu di beneran ada. gitu. Jadi kayak tadi disampaikan Mbak MJ ya, yang pasti itu kita ada program Prima. Di Prima itu namanya Parents Gathering. Orang tua datang, jadi mau mereka bisa mengetahui anaknya akan seperti apa di UPJ, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana SKS-nya, itu kita kasih tahu ke orang tua di awal. Dan ketika mereka masuk pun sebenarnya kita kasih mereka, seandainya orang tua mengakses nilai akunnya. IPK itu mereka punya juga, jadi mereka bisa mengakses. Orang tuh jadi tahu nih kamu nggak bisa bohong nih IP-nya berapa gitu ya. Nah, itu ada ya. Iya, karena memang pada akhirnya kan tetap orang tua yang memantau bukan berarti harus ngeliatin sampai kayak kan enggak ya, enggak seintimidatif gitu. itu. Iya, ya maksudnya ini loh Pak Bu, anaknya dititipin ke institusi kami jaga kok, Bapak Ibu juga bisa melihat, cek gitu kan bahwa proses pembelajaran anak Bapak Ibu seperti ini gitu. Jadi memang kami benar-benar sinerginya tuh nggak cuma di dalam Mbak, tapi sampai ke orang tua. Iya, kadang-kadang orang tua juga pengen tahu anaknya gimana nih di kuliah gitu ya. Tapi memang ada yang menghubungkan itu. Itu ada. Kalaupun orang tua punya concern tertentu terhadap anaknya bisa menghubungi pihak kampus berarti. Bisa. Bahkan di beberapa case, bukan case sih, di beberapa ada anak ya, misalnya mengalami kendala belajar, boleh berkomunikasi sama kami. Jadi ada kemarin itu ada case, ada anak yang kendala belajar banget gitu ya. Kita undang orang tuanya bicara, ada apa Bu? Kita sampai segitu Mbak. Jadi orang tuanya kita tanya apa yang bisa kami support terkait dengan kendala anak ibu. Nah itu bisa kami lakukan, dan itu sudah sering kita lakukan. Betul. Makanya kenapa yang namanya kayak unit layanan konseling, unit layanan disabilitas itu kita optimalkan, karena kita memberikan pembelajaran yang optimal, bukan cuma sekedar belajar di kelas, tapi pengalaman belajar yang holistik ya. Jadi orang tua juga tahu update kondisi anaknya juga merasa nyaman dengan lingkungan belajar kami gitu. Iya benar. Nah itu kan kendala perkuliahan lah ya. Aku mau tanya nih, kendala ekonomi misalnya. Nah apakah UPJ memberikan bantuan misalkan mahasiswanya di tengah-tengah perkuliahan, entah orang tua yang mengalami apa yang pada akhirnya membuat mereka aku terkendala nih dalam hal ekonomi. Apa pilihan yang diberikan oleh UPJ ini? Yang jelas kan kita banyak sekali program scholarship ya. Jadi kita provide juga, ada kategori olahraga, ada akademik. Jadi kita memberikan support ke situ. Seni juga ada. Bahkan misalnya dalam progres kendala masalah ekonomi, sebenarnya dia berhak mengajukan pengajuan beasiswa. Oh, bisa ongoing, ya? Bisa dilakukan seperti itu. Kenapa ya? Karena memang kan kita nggak tahu kondisi mereka ya. Dan kita menyadari mereka, semangat belajar mereka jangan sampai terhalang karena masalah ekonomi. Dan kita disupport penuh sama Jaya untuk itu. Support penuh ya, pokoknya jangan takut, apapun masalahnya bisa diomongin berarti. Semuanya bisa didiskusikan. Bisa dikomunikasikan seperti prodinya Pak. Semua bisa dikomunikasikan. Oke, ini menarik. Satu lagi, kalau aku mau ngomongin tentang ini deh, kesempatan karir nih kayaknya menarik ya. Karena kan UPJ tuh berkorelasi dengan banyak grup Jaya gitu ya. Kalau kesempatan karir ini dibangun gitu ya, maksudnya misalnya mahasiswa nih, aku pengen deh misalnya kerja di unit ini, apakah mungkin nih Jaya Universitas Bangunjaya untuk membantu? Oke, berarti kalau misalnya kamu kesini, kamu ambil magang ini, kamu ngambil program ini, ada seperti itu? Jelas dari awal, dari tahun ketiga itu mulai diintenskan seperti itu. Oh, dari tahun ketiga? Dari tahun ketiga. Jadi misalkan program pemagangan tadi, ya seandainya memang kamu lanjut ke Jaya ya, itu banyak sebenarnya yang jadi magang 6 bulan, aduh ini anak bagus, kita mau rekrut. Jadi kita sudah pikirkan proses seperti itu. Dan tapi tetap ya Mbak, yang namanya anak-anak harus melakukan yang terbaik. Iya betul. Jadi bukan serta-merta. Kesempatan itu nggak ada. Nah, tapi yang menentukan
Iya. mahasiswa sendiri gitu kan ya. Kualitas tetap berbicara. Karena misalnya kita tempatkan di sana tapi dia tidak perform baik, ya itu beda case ya. Iya, tapi Jaya selalu memastikan bahwa kesempatan itu terbuka lebar gitu ya. Dan untungnya sebenarnya pimpinan kami sudah memberikan, kalau boleh saya bilang itu komitmen dari kelompok usaha pembangunan Jaya, Pak. Jadi itu udah komitmen dari dulu, pokoknya kita harus memberikan kualitas pelayanan yang baik dalam hal pendidikan. Makanya nggak ragu-ragu kayak memberikan beasiswa marga juga, nggak ada keraguan untuk itu sih, Pak. Dari hulu ke hilir pokoknya, dari masuk sampai kerja. Sampai kerja. Udah dibimbing ya. Iya. Nah, ada Digiring satu, gitu. oh iya betul. Berarti tapi ke depannya nih, ya kan? Universitas Pembangunan Jaya gimana untuk soal internasionalisasi? Karena banyak kampus-kampus yang saat ini ya udah nih harus global lah, mendunia, bahwa kita tidak aja di Indonesia aja. Kan Jaya juga punya summer school begitu Iya, ya, betul. yang bekerja sama dengan universitas lain. Bisa diceritain nggak tuh, Iya. Pak? Jadi selain Coursera tadi ya, betul. ya, Coursera pun sebenarnya bentuk internasionalisasi ya. Oh, itu Sebenarnya salah satunya, ya. betul. Nah, kita itu sebenarnya membangun jejaring. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih background sedikit, UPJ itu sangat kuat dalam bidang kerjasama. Kita mendapat penghargaan beberapa kali dari Dikti, Pak, untuk bidang kerjasama terkait dengan jumlah dokumen kerjasama, dan itu udah lebih dari 2 kali apa sekali, udah cukup sering ya kita mendapatkan apresiasi itu dari Dikti. Nah, kalau berkaitan dengan internasionalisasi itu pasti, Pak, kita itu kerjasamanya dengan dengan perguruan tinggi dan yang internasional, world class university itu kita banyak kerjasama. Mungkin apa yang paling dekat kita Monash, Western Sydney University. Kemarin kita mengirimkan mahasiswa kita bahkan ke Cologne University. Wah, enak kan, Mbak, kuliah di Iya, UPJ dikirim tuh ke Jerman, Bisa Mbak. kayak gitu. Caranya gimana tuh, Pak? Nah, itu kebetulan yang untuk Cologne itu summer course sih. Summer course ya. Tapi kita bisa ikut summer kan, course. selalu ada Iya. kesempatannya. Iya, dan mereka di sana beberapa minggu mengalami pembelajaran di Jerman. Nah, untuk short course kita sedang gencar-gencarnya dengan Korea dan Jepang. Korea, Pak, Jepang. kalau mau Korea boleh, Pak. Belajar bahasa Korea Jepang sih, mungkin. bahasa Iya. Korea Jepang ya. Ih, seru banget ya. Iya. Beda banget sama zaman Yuk aku kuliah kuliah lagi. dulu. Iya. Aku sih kayak, ya ampun, enak banget. Kita juga kesempatan punya program blended loh. Iya, ada Bisa blended sambil juga. kerja sambil kuliah. Oh gitu, S2 kah? S1 ya? Masih S1 sih. Masih S1, tapi boleh. Kalau Boleh. udah kerja, Boleh. jangan Jangan kalau khawatir. lanjutin jangan ini ya. Ada kelas karyawan, itu untuk karyawan juga bisa berarti ya? Karyawan. Nah, tadi berkaitan sama yang itu tadi ya, kampus luar negeri. Tapi bukan cuma sekedar student exchange, Iya. kita juga ada joint research. Kita dengan penelitian. UiTM Malaysia, ada juga dengan Universitas Malaya. Kita banyak kerjasama riset juga, dan mahasiswa tentunya dilibatkan dalam proses riset itu. Riset dosen dan mahasiswa berarti. Iya, benar. kolaborasi. Kolaborasi ya. Wah, seru banget. Aku jadi pengen kuliah. Jadi intinya bahwa kampus bukan tentang kampus yang banyak-banyakan orang suka ya. Enggak. Tapi gimana kita memilih kampus itu adalah yang memang memastikan bahwa lulusannya ya udah terserap nih Aman. di dunia kerja, karena emang semakin lama ekonomi semakin sulit, jadi harus lebih teliti lagi nih, Pak, Betul. bener milih kampus ya, Pak. Iya. Statement terakhir dong, Pak. Ya, dalam tips memilih kampus buat mahasiswa dan orang tua nih. Ya, ketika kita memilih kampus, langkah pertama lihat dulu backgroundnya, pasti ya. Pastikan kampus itu memang sudah memiliki dukungan yang kuat. Ya, betul. UPJ jelas itu sudah memiliki dukungan yang kuat. Dukungan Jaya itu industri, perusahaan. sudah nggak ragu-ragu lah Iya. memberi dukungan ke Jaya. Kemudian lihat apakah dia membangun kolaborasi yang kuat dengan industri di luar. Tadi kan case-nya Jaya. Misalnya kayak ini membangun jejaring dengan kampus kah, membangun jejaring dengan perusahaan internasional kah. Terus lihat model pembelajarannya, apakah up to date apa tidak. Ya, itu Nah, ini yang penting. sebenarnya kita janjikan buat mahasiswa baru. Proses pembelajaran di UPJ itu menyenangkan. Experiential learning. Jadi belajar di lapangan gitu. Di lapangan langsung praktek. Langsung praktek. Belajar dari orang-orang yang memiliki kredibilitas. Penggunaan Coursera itu menurut saya wujud kepedulian kami ya untuk sebuah kualitas. Dan kualitas itu ditunjukkan dari mana? Yang mengisi materinya semua dari dari Stanford, dari Penn, dari Illinois, dan itu well established, bukan well lagi, established university ya. Jadi tentunya itu harapan-harapan itu yang harus dipegang dulu sebelum memutuskan untuk memilih universitas. And I do believe, guys, ya, Yes. ya UPJ tempat yang terbaik sih untuk Dari kalian. BMJ, dari sih soal ininya ya, akademisi gitu-gitu ya. Dari soal yang lainnya nih,
milih kampus tipsnya? Pilih kampus yang bisa memberikan kesempatan eksplorasi dari segala sisi gitu ya, mau dari sisi kognitif, pendidikan, sosial gitu ya, karena pada dasarnya di lapangan kita tuh akan bersinergi, berkolaborasi dengan orang yang berbeda 180 derajat gitu ya, dan itu cuman bisa dilakuin di UPJ. Hashtag UPJ keren. Asik. Gitu. Nah, bagi kamu yang mau tahu lebih banyak tentang UPJ, bisa nih nonton juga video kita Kampus Tour di UPJ. Kita juga pernah nih kampus tour. Aku jadi sehari jadi mahasiswa UPJ, saksikan di link di atas ya. Oke, makasih banyak Pak Ronald dan Mbak Empi untuk kehadirannya. Semoga Sama-sama. calon mahasiswa kita tidak ada yang salah jurusan lagi. Amin. Amin. Dan cepat dapat kerja. Amin.